Yang pertama apa yang kedua? Perusahaan dapat untung dari penjualan yang pertama apa yang kedua? Yang untung loh. Dia kan tadi beli sahamnya sebesar 30.000. Nah, sekarang dijual lagi, ada 2 kali penjualan. Penjualan pertama itu 40.000, penjualan kedua 25.000. Nah, perusahaan dapat untung di penjualan pertama apa yang kedua? Dia belinya 30.000 loh. No, yang pertama kan dijualnya lebih tinggi daripada 30.000. Jadi yang pertama perusahaan untung, yang kedua perusahaan rugi. Cara mencatatnya bagaimana? Ini, ketika perusahaan membeli itu saham treasury pada kas, kan karena kita beli kasnya berkurang. Terus yang kedua, ketika menjual saham treasury yang di atas harga belinya, berarti kan dapat untung. Kayak kas pada saham treasury sama agio saham treasury. Perusahaan dapat untung. Sedangkan yang kedua, perusahaan kan rugi. Berarti kas di agio saham pada saham treasury, itu bedanya. Paham ya sampai sini? Jadi dilihat aja harganya lebih tinggi yang mana, beli apa jual. Ada mau ditanyakan sampai sini? Modul 7 udah selesai sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk ke modul 8. Iya, kalau rugi di agio, kalau untung agio. Salah, kalau rugi itu di agio, kalau untung agio. Terus cara mencatat letaknya di mana? Kalau misalnya Mbak sama Mas gak ingat, tinggal dilihat aja antara kas sama modal itu yang kurang di sebelah mana. Kalau misalnya dia untung, kasnya kan berarti yang lebih banyak. Berarti kan yang nggak seimbang, yang jomplang kan modalnya kan. Karena modalnya segitu, tapi terima kas lebih banyak dari modal. Berarti nyatetnya di kredit. Itu aja cara ingatnya. Terus kalau di sagio ya kebalikannya. Karena kita menerima kas kurang dari jumlah modal sahamnya, ya berarti nyatetnya di debit. Oke, saya lanjutkan ya. Ini mengklasifikasi modal. Jadi penyajian modal saham dalam neraca. 3 cara untuk menyajikan pos modal itu ada modal saham, ekuitas pemilik, sama investasi pemegang saham. Nah, terus ini ada alokasi pajak penghasilan. Nah, ini PPH. Kemungkinan sih nggak keluar kalau ini di UAS, tapi buat tahu aja. Jadi di sini apabila pajak penghasilan menurut peraturan pajak, jadi kan kadang-kadang kan bukan kadang-kadang, setiap perusahaan kan setiap periode kan harus melaporkan jumlah pajaknya, ya kan? Nah, ini di sini tuh ada kemungkinan antara pencatatan perusahaan, pencatatan akuntansi perusahaan sama pencatatan dari pihak kantor perpajakan itu berbeda. Nah, kayak di sini ini kita bahasnya tentang itu. Jadi di sini pajak penghasilan menurut peraturan pajak itu berarti menurut kantor pajak itu kalau misalnya lebih sedikit daripada menurut pencatatan akuntansi
Jadi di sini misalnya PPh menurut aturan pajak itu harusnya 30.000 perusahaan bayar. Tapi menurut akuntansi harus bayar 36.000. Nah, selisihnya itu berarti penangguhan PPh. Jadi pajak penghasilannya berapa? Ini menurut pencatatan, terus habis itu utang pajak penghasilan. Kan pajak biasanya kan nggak langsung dibayar, biasanya terutang dulu, makanya dalam bentuk utang. Utang pajak penghasilan 30.000, terus selisihnya yaitu penangguhan PPh sebesar 6.000. Itu kalau yang pajak berdasarkan pencatatan akuntansi lebih besar dari berdasarkan kantor pajak. Jadi itu catatnya itu penangguhan PPh. Tapi kalau yang pencatatan akuntansinya lebih sedikit daripada menurut aturan pajak, itu penangguhan utang PPh. Jadi kebalikan. Jadi pajak penghasilan menurut akuntansinya 60.000, terus penangguhan utang PPh 15.000, sama utang pajak penghasilannya 75.000. Jadi disitu kan maksudnya pencatatannya itu kan kurang 15.000 yang harusnya dibayar nantinya, atau utangnya kan kurang 15.000, makanya catatnya penangguhan utang PPh. Nah, sekarang di sini penyisian tentang saldo laba atau laba yang ditahan. Kayak yang saya bilang tadi, kalau perusahaan laba itu nggak semuanya dibagikan ke investor atau pemegang saham. Bisa ada laba yang ditahan untuk kegiatan operasional periode berikutnya. Misalnya ini PTX memiliki laba yang ditahan sebesar 200 juta dan bermaksud menyisihkannya untuk tujuan perluasan pabrik sebesar 50 juta. Jadi ya sudah ada laba yang disisihkan, ada laba yang ditahan, tapi habis itu ada lagi digunakan untuk ekspansi. Berarti kan laba yang ditahan itu kan menambah modal kan nantinya. Kayak di sini saldo labanya berkurang 50 juta, terus kreditnya itu penyisian untuk ekspansi sebesar 50 juta. Saldo laba jadi kan mempengaruhi modal. Modal kan akun normalnya di kredit. Nah, karena dia akan berkurang, makanya saldo labanya di debit. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Mbak, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Enggak, saya lanjutkan tentang jenis dividen ya. Ini sudah masuk kegiatan belajar kedua dari modul 8. Nah, dividen itu apa? Yaitu bagian laba yang didistribusikan oleh direksi perusahaan kepada para pemegang saham. Nah, terus bentuk pembagian dividen itu bisa berupa dividen tunai, bisa berupa saham perusahaan sendiri, atau stock dividen. Jadi, pembagian dividennya berupa saham, atau aktiva lain selain kas, atau properti dividen. Nah, syarat pembagian dividen itu perusahaan mempunyai laba yang ditahan cukup jumlahnya. Terus perusahaan memiliki cukup kas atau aktiva lain yang akan dibagikan. Ada keputusan resmi dari direksi. Nah, biasanya itu ada 3 tahap ketika kita mau membagikan dividen. Yang pertama itu pengumuman, terus yang kedua itu pencatatan, yang ketiga pembayaran. Jadi kan biasanya diumumkan itu akhir tahun. Terus habis itu, maksudnya tapi bukan 31 Desember, misalnya bulan Desember. Nah, itu kan pengumumannya. Terus pencatatannya itu akhir tahun, ditutup dulu. Terus pembayarannya biasanya baru tahun depannya. Nah, ini tuh, jadi ada tiga tahap ya. Tahap pengumuman, pencatatan, sama pembayaran. Terus faktor-faktor penentuan dividen itu bisa dilihat dari posisi modal kerja. Kayak saya bilang, mungkin karena kondisinya sedang nggak baik, jadi perlu penambahan modal, kayaknya di perusahaan nggak membagikan dividen, bisa. Terus sumber-sumber yang diperlukan untuk rencana ekspansi atau penggantian fasilitas itu bisa. Misalnya mau menambah
plan atau menambah